Pernah ngalamin kalau teman-teman pakai stop loss, terus kena stop lossnya, harganya balik dan sesuai dengan analisa teman-teman semua. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, foundernya Nusantara Investment Community, masih di channel YouTube-nya NSC, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Oke, kita ngomongin soal stop loss nih. Ini lagi di angle yang sama sebetulnya, di tempat yang sama video yang tadi ya. Cuman kalau saya bikin jadi 20-30 menit, teman-teman ngantuk nanti nontonnya ya. Dan bedanya sama yang tadi, kalau tadi saya rekam satu video tanpa kopi, sekarang sudah ada kopinya. Ya. Oke, gini teman-teman. Kalau teman-teman pakai stop loss, terus kenapa sih stop loss-nya itu pernah kena? Analisanya bener arahnya. Misalnya teman-teman pasang buy ini di sini nih. SL-nya di sini dong stop loss-nya. Terus dia nyentuh SL-nya doang dan balik, harusnya profit. Aduh, tau gitu mending gak usah pakai stop loss deh. Gitu. Pernah ngalamin kayak gitu? Atau sell misalnya sama ya. SL-nya di atas, sell-nya di sini. Harganya masuk ke area sell kita. Kena SL, harganya balik. Oke, gini teman-teman. Video kali ini saya nggak bahas detail di chart ya. Minimal secara psikologis teman-teman ngerti dulu bahwa ada permainan institusi di sana. Minimal teman-teman tidak jadi korban dulu. Walaupun teman-teman tidak bisa serta-merta jadi institusi juga, karena kan ya kita nggak bisa segitunya cepatnya jadi bank besar dan punya modal gede juga untuk bisa menggerakkan market kan. Anyway, Forex sangat besar marketnya, nggak ada satu orang pun yang bisa sendirian menggerakkan, harus dengan emosi market kan gitu. Nah, tapi problemnya adalah kenapa kita tidak trading di support and resistance. Nah, kalau kita bicara SL kena terus harganya balik dan searah dengan analisa kita, itu biasanya hampir 100% karena teman-teman tradingnya di support and resistance. Ini juga sekaligus menjawab kenapa sih NSC nggak trading di support and resistance, atau apakah Mas Fadli menggunakan SNR untuk menganalisa gitu ya. Atau bagaimana pendapat Mas Fadli tentang support and resistance. Banyak pertanyaan tentang itu sebelumnya. Nah, video ini yang pengen saya pakai buat menjawab. Gini teman-teman, institusi besar itu trading selalu meninggalkan jejak. Induk dari banyak sekali ilmu trading, teknik trading itu selalu menginduk ke yang namanya supply and demand. Habis itu dibikin turunannya banyak banget, ada beda-beda gaya dan seterusnya. Tapi support and resistance itu adalah reaksi setelah kita mendapatkan area supply and demand. Jadi bisa jadi gini, kalau misalnya teman-teman masih melihat sebagai area yang bagus, support and resistance, terus pernah bekerja baik areanya, itu karena memang di sentuhan kedua atau sentuhan ketiganya supply and demand itu masih bekerja areanya, masih ada pending order institusi di sana ya. Tapi kalau misalnya teman-teman selalu menggunakan itu, win rate-nya kecil teman-teman, sangat kecil, bahkan menurut saya tidak worth it. Itu yang bikin kita nggak mau pakai SNR. Kenapa? Karena ya institusi besar itu makannya adalah orang-orang yang tradingnya SNR, support and resistance, itu makanannya mereka. Jadi kalau teman-teman ngambil trading plan VIP di NFC VIP, maka teman-teman jadi ikutan memangsa gitu ya. Jadi minimal jangan yang jadi yang dimangsa dulu deh. Kalau teman-teman menganalisanya supply and demand, teman-teman tidak akan kena atau tidak akan jadi korban gitu. Tidak akan jadi yang dimangsa. Yang selanjutnya, teman-teman bisa mengembangkan diri untuk menjadi bagian dari pola pikirnya institusi besar dengan trading supply and demand. Bedanya supply and demand dengan SNR itu jauh. Kalau teman-teman masih melihatnya sebagai sebuah kemiripan, menurut saya tidak, sama sekali berbeda teman-teman. Cara pikirnya, pola pikirnya sama sekali beda. Jadi gini, kalau teman-teman sekarang melihat pivot ya, melihat titik balik gitu ya, mau itu dari bawah ke atas seperti ini, mau dari atas ke bawah seperti ini, ujung-ujungnya itu yang nantinya di pantulan di masa depan mungkin jadi tempat transaksi yang menarik. Itu sekali lagi karena ada supply di masa lalu. Jadi kapanpun harga berbalik dan membentuk support atau resisten, itu kemungkinan mantul lagi karena ada sentuhan kedua yang mungkin bisa ke field dan masih bekerja dengan baik. Tapi yang pertama teman-teman perlu paham, areanya tidak akan mendapatkan take profit yang cukup jauh karena biasanya pending ordernya sisa sedikit ya, atau areanya tidak bekerja sama sekali. Nah, terus kenapa akhirnya kena stop loss dan balik lagi? Nah, ini rahasia ya teman-teman. Sekali lagi,
institusi besar, baik itu bank-bank besar dan pemerintah-pemerintah besar di negara-negara yang kuat mata uangnya, yang biasanya kita sebut major pair gitu ya, mereka butuh yang dimangsa, sehingga mereka punya kantor-kantor berita yang memberikan analisa-analisa berdasarkan support and resistance. Ada banyak banget ahli-ahli keuangan yang menganalisa chart yang sudah terjadi dan melaporkan ini supportnya, ini resistennya gitu. Tapi itu sama sekali bukan acuan kita untuk transaksi, teman-teman. Karena apa? Gini, seringkali terjadi, bukan seringkali ya, kalau misalnya teman-teman kena stop loss terus harganya balik dan searah dengan analisa, itu sudah pasti, bukan seringkali, sekali lagi saya ulangi, sudah pasti 100% pasti itu adalah area supply yang bagus atau area demand yang bagus, yang teman-teman terlalu cepat transaksinya dan terlalu dekat sama SL-nya. SL-nya nggak di situ, salah tempat SL aja. Analisanya sudah benar. Nah, kabar baiknya itu. Jadi contoh misalnya gini, ada chart turun, terus di sini ada sideway area lagi, terus turun lagi. Terus teman-teman di sini ada pantulan harga. Terus di sini teman-teman bilang di bawahnya, atasnya ini adalah support and resistance. Teman-teman pasang pending order, sell misalnya di sini, terus harganya balik berdasarkan SNR dong. Terus teman-teman turun harganya lagi, habis itu nyentuh SL. Terus harganya ternyata balik jauh dan seharusnya sell-nya menghasilkan profit luar biasa, tapi teman-teman kena stop loss dulu. Nah, yang terjadi adalah area supply-nya sebetulnya ada sedikit di atas area itu, teman-teman. Itu yang selalu terjadi. Banyak juga seperti itu. Nanti saya akan kasih contoh deh di chart, dan ini juga akan sering banget kita bahas di workshop besok ya. Dan kalau di NFC VIP sih semuanya sudah based on supply and demand. Jadi kalau teman-teman yang sudah di VIP hari ini, ya teman-teman adalah SND trader, kurang lebih begitu. Tapi buat teman-teman yang baru, buat teman-teman juga yang masih di luar NFC VIP, saran saya minimal teman-teman jangan jadi yang dimangsa dulu deh. Gitu. Teman-teman harus tahu dulu bahwa permainan itu ada, bahwa support and resistance itu adalah korban yang diciptakan oleh para institusi besar untuk dimangsa. Anyway, mereka tetap butuh uang segar kan, tetap butuh darah segar kalau kita suka bercandaan kayak gitu, supaya tetap menghasilkan dong. Tapi kita sebagai trader yang teredukasi di NFC, apalagi teman-teman sudah nonton di channel YouTube ini ya minimal jangan jadi yang dimangsa dulu deh, gitu. Anyway, kita juga nggak akan bisa gerakin market sampai searah banget sama yang kita lakukan kan, tapi kita bisa menjadi bagian dari institusi besar yang memangsa, gitu. Kalau kita nggak bisa lawan, ya udah kita join aja deh, kan gitu kurang lebih pepatahnya kan ya. Jadi video kali ini simple tentang itu aja teman-teman semua. Misalnya teman-teman masih mau punya pendapat lain tentang support and resistance, kita juga terbuka. Teman-teman silahkan input di kolom komentar, nanti kita ngobrol. Kalau memang nanti ternyata ada kelanjutan yang menarik, yang mungkin bisa dipelajarin sama teman-teman yang lain juga, kita bikinin video selanjutnya. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Kalau teman-teman nanti masih bingung apa itu NFC Public, apa itu NFC VIP, apa itu NFC VIP Plus gitu ya, teman-teman baca deh di kolom deskripsi di bawah video ini ya, itu lengkap. Ada yang garis miring komunitas, ada yang garis miring member, ada yang garis miring workshop juga mungkin kalau kita lagi bikin workshop. Apapun itu teman-teman, saran saya terus semangat belajarnya gitu ya, karena teman-teman perlu perluas wadah untuk menerima informasi dan pelajaran. Sama seperti yang kita lakukan hari ini, setiap hari terus belajar dan semangat banget belajar untuk bisa nampung ilmu sebanyak-banyaknya, disaring dan dijadikan ilmu baru yang bisa kita susun ya, untuk mendapatkan trading plan atau strategi yang sangat-sangat nyaman dengan yang kita mau, kurang lebih begitu. Oke, itu dari saya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga belum jadi subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini yang tombol merah, dan teman-teman boleh share video ini ke orang lain seandainya ada yang mungkin banget butuh video seperti ini, tapi teman-teman tahu dia belum tahu kalau NFC itu ada. Jadi amal jari aja ke buat teman-teman semua. Yap, itu aja dari saya teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you.